Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dari kelompok laptop. Sebelumnya, dengan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nova Pratama Ramadan. Saya adalah ketua kelompok laptop. Pada acara BCD minggu kemarin, untuk menindaklanjuti diskusi tentang lebih penting mana kegiatan akademik atau non-akademik, kami diberi sebuah materi baru, di mana materi ini membahas tentang skala prioritas. Jadi kami diminta untuk mengelompokkan kurang lebih 10 kegiatan baik akademik maupun non-akademik dalam suatu bagan skala prioritas, di mana setiap bagan tersebut memiliki rentang kepentingan dan kedaruratan yang berbeda. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam video. Ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang perlu kita prioritaskan, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, jadi di sini terdiri dari 4 kuadran. Yang kuadran pertama mengenai tentang hal yang sangat penting. Yang kuadran kedua mengenai tentang hal yang lumayan penting. Yang ketiga hampir tidak penting, dan keempat yang benar-benar tidak penting. Nah, contoh seperti ini. Kuadran pertama. Kuadran pertama dari kelompok kami memberikan saranan seperti yaitu IP, tugas, dan juga organisasi. Nah, untuk yang kuadran kedua, kelompok kami memilih seperti komunitas, habis itu kepanitiaan, liburan, dan juga magang. Nah, untuk yang kuadran ketiga, kelompok kami memilih seperti game, habis ngegame volunteer. Nah, itu yang dipilih oleh kelompok kami. Kuadran yang keempat, kelompok kami memilih yaitu nongkrong. Nah, mungkin sedikit pencerahan atau penjelasan dari kelompok kami, seperti itulah gambaran untuk memprioritaskannya. Makasih. Untuk di kuadran 1 yaitu ada darurat dan penting. Menurut saya yang paling penting itu tugas, organisasi, dan IP. Karena kuliah itu kan pada hakikatnya untuk belajar juga. Dan organisasi itu penting karena buat menambah relasi dan melatih soft skill. Untuk kuadran 2 yaitu tidak darurat tapi penting, ada ngegame, magang, dan liburan. Kenapa ngegame sama liburan? Karena ngegame sama liburan itu penting juga agar untuk refreshing dan tidak stres, seperti itu. Kalau magang itu penting juga karena kan magang itu kayak untuk mencari pengalaman dan juga kayak informatika ini kan bidang yang harus dipraktekin juga gitu. Dan kuadran 3 yaitu darurat tapi tidak penting, nongkrong dan kepanitiaan. Kenapa? Karena nongkrong itu bisa memperbanyak teman, kalau kepanitiaan juga bisa untuk melatih soft skill. Di kuadran 4 tidak darurat dan tidak penting, yaitu ada komunitas dan volunteering. Menurut saya, keduanya itu tidak terlalu penting karena kan tadi sudah ada organisasi dan kepanitiaan. Maka sudah tidak penting lagi dua itu. Sekian, terima kasih. Menurut saya di kuadran 1 terdapat IP, tugas, dan organisasi. Karena IP dan tugas adalah kewajiban sebagai mahasiswa dan bergabung ke sebuah organisasi dapat menunjang soft skill kita. Pada kuadran kedua ada komunitas, panitia, dan nongkrong. Semua yang berbau soft skill karena walau tidak darurat tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting untuk menunjang soft skill kita nantinya. Dan yang ketiga terdapat volunteer dan juga magang. Karena menurut saya nanti di akhir perkuliahan hal ini akan berpengaruh ke bagian CV. Dan yang terakhir, liburan dan ngegame. Karena saya pribadi tidak terlalu suka ngegame dan saya lebih suka di rumah untuk merefresh diri. Bagaimana cara teman-teman menentukan skala prioritas? Dari contohnya yaitu urusan akademik kategori. Menurut saya yang penting adalah tugas, karena tugas adalah kewajiban kita. Dan yang kedua adalah IP. IP itu adalah pencapaian dan untuk menunjang kita ke depannya. Yang ketiga adalah internship magang. Karena magang ini adalah untuk melatih kita, untuk kita itu agar memiliki pengalaman dengan magang. Dan yang terakhir adalah nongkrong. Karena nongkrong ada untuk menghibur kita dan nongkrongnya yang bermanfaat.
Pembagian skala prioritas menurut saya. Pada kuadran ke-1, saya menempatkan tugas, IP, dan organisasi. Untuk tugas dan IP, kedua hal ini sangat berkaitan, karena jika kita tidak mengerjakan tugas, maka kita tidak akan mendapatkan IP yang baik. Untuk itu, menurut saya, mengerjakan tugas ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sedangkan organisasi, saya berencana untuk bergabung di sebuah organisasi agar saya dapat mengembangkan soft skill saya. Untuk kuadran kedua, saya menempatkan komunitas kepanitiaan. Untuk komunitas, saya berencana untuk bergabung di sebuah komunitas IT agar saya dapat berkenalan dengan banyak orang, menambah relasi, serta bertukar ide untuk menambah wawasan saya. Sedangkan saya juga ingin mengikuti sebuah kepanitiaan agar saya bisa merasakan bekerja dalam sebuah tim, mengurusi sebuah event ataupun acara. Untuk kuadran ketiga, saya menempatkan liburan, internship, dan volunteering. Liburan menurut saya juga tidak kalah pentingnya, karena liburan ini merupakan refreshing, melepas penat kita dari segala aktivitas yang telah kita lakukan. Dan untuk internship dan volunteering, mungkin saya akan melakukannya pada semester-semester akhir perkuliahan ini. Sedangkan pada kuadran keempat, saya menempatkan game dan nongkrong. Menurut saya, dua kegiatan ini dapat saya kesampingkan, bisa saya lakukan pada lain waktu. Terima kasih. Skala prioritas menurut saya di kuadran pertama, kuadran darurat dan penting, yaitu IP, tugas, dan organisasi. Di kuadran kedua, tidak darurat tapi penting, yaitu liburan dan komunitas. Di kuadran ketiga, darurat tapi tidak penting, ada volunteering, internship, dan kepanitiaan. Di kuadran keempat, tidak darurat dan tidak penting, yaitu ngegame. Cara saya dalam menentukan skala prioritas dalam urusan akademik dan non-akademik ke dalam 4 kategori yaitu sebagai berikut. Pada kuadran 1, saya akan memasukkan IP, tugas, organisasi, dan internship magang. Kenapa IP dan tugas? Karena IP dan tugas adalah penunjang dalam kuliah, wajib bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas, dan tugas berpengaruh pada IP. Dan organisasi juga berpengaruh pada soft skill, dan internship magang juga berpengaruh pada soft skill dan hard skill yang nantinya juga akan berpengaruh pada dunia pekerjaan, organisasi, internship, dan IP. Kemudian kuadran 2, saya akan memasukkan game dan kepanitiaan, karena kalau terlalu overload nanti bingung, tadi harus ada istirahatnya ngegame. Kemudian kuadran 3 antara lain komunitas dan nongkrong, sesuai dengan yang tadi, yang soft skill yaitu komunitas dan nongkrong biar nggak sepaneng. Lalu kuadran 4 yaitu liburan dan volunteering yang dihapuskan, karena menurut saya kalau liburan akan menyita banyak waktu, tidak mepet waktunya juga kalau buat urusan perkuliahan, dan volunteering juga kurang memuaskan kalau buat ikut sukarelawan. Untuk kuadran 1 saya memilih tugas kuliah dan magang, karena kedua hal tersebut merupakan latihan untuk kita survive setelah lulus kuliah. Dan kuadran kedua saya memilih mengikuti komunitas dan organisasi, karena dapat menambah wawasan kita dan menambah teman. Yang ketiga adalah liburan, karena tersebut sangat dibutuhkan untuk merefresh otak kita yang sudah full dengan tugas-tugas. Hari ini saya akan menerangkan tentang Effective Habits karangan Stephen Covey untuk pembagian waktu dengan seefektif mungkin. Untuk pembagian waktu kali ini dibagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama yaitu kuadran yang darurat dan penting untuk dilakukan. Di sini saya meletakkan tugas dan organisasi, karena menurut saya tugas itu adalah kewajiban akademik, sedangkan organisasi sangat berguna untuk menunjang perkuliahan namun di bidang non-akademik yang akan membawakan kita pada soft skill yang harus kita miliki. Kuadran yang kedua yaitu yang kegiatan yang tidak darurat tapi penting dan harus direncanakan, yaitu menurut saya yaitu IP dan kepanitiaan, karena IP yang kita dapat merupakan hasil dari
pembelajaran akademik yang kita dapat dari kelas. Kuadran yang ketiga yaitu darurat namun tidak penting namun mewakilkan. Di sini saya meletakkan internship atau magang dan komunitas. Komunitas bisa dicari dimanapun, begitu juga dengan magang. Lalu yang keempat, yang tidak darurat dan tidak penting, mungkin bisa dihapuskan. Di sini saya menempatkan nongkrong, main game, serta volunteer. Karena sejak saya pribadi, saya kurang suka main game, sedangkan menurut saya nongkrong itu bisa, kalau terlalu rutin dilakukan, berujung menghabiskan uang, sedangkan volunteer kadang hanya membuang tenaga saja. Skala prioritas saya di kuadran pertama darurat dan penting yaitu IP dan tugas. Di kuadran kedua tidak penting tapi penting yaitu komunitas dan organisasi. Di kuadran ketiga darurat tapi tidak penting yaitu volunteering dan magang. Di kuadran keempat tidak darurat dan tidak penting yaitu liburan dan ngegame. Saya akan menjelaskan skala prioritas saya yang di kuadran pertama yakni IP, tugas, dan organisasi. Yang IP dan tugas karena akademik itu merupakan sangat penting, dan organisasi untuk melatih soft skill kita. Sedangkan untuk di kuadran 2 saya menempatkan ngegame, internship, dan komunitas. Nah ini untuk ngegame juga untuk refresh, dan internship dan komunitas ini untuk melatih soft skill dan hard skill kita. Sedangkan di kuadran 3 saya menempatkan liburan dan volunteering, dan di kuadran 4 saya menempatkan nongkrong dan kepanitiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan skala prioritas saya sebagai mahasiswa yang sudah saya kelompokkan menjadi 4 kuadran, yaitu di kuadran pertama yang berarti darurat dan penting, yang berisi pertama IP, kedua tugas, ketiga organisasi, dan keempat beribadah. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh lupakan tujuan awal kita berkuliah, yaitu untuk mencari hard skill dan soft skill, serta tidak boleh melupakan adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah. Di kuadran 2 yang berarti tidak darurat tapi penting, berisi komunitas dan beristirahat. Saya memilih komunitas karena saya kedepannya ingin mengikuti komunitas yang mempelajari tentang informatika untuk belajar lebih dalam lagi tentang informatika. Dan saya mengambil istirahat karena di sela-sela kesibukan kita tidak boleh lupa akan istirahat, karena istirahat lebih penting untuk menjaga kesehatan. Di kuadran 3 yang berarti darurat tapi tidak penting, saya mengisi kepanitiaan, nongkrong, liburan, dan ngegame. Di sela-sela kita mencari hard skill dan soft skill serta berkuliah, kita tidak boleh lupa untuk refreshing untuk seperti game atau liburan di luar. Terus yang keempat tidak darurat dan tidak penting, bahkan bisa saja dihapus, seperti volunteering, kegiatan sukarelawan. Terima kasih. Skala prioritas saya di kuadran pertama darurat dan penting yaitu IP dan tugas. Di kuadran kedua tidak darurat tapi penting yaitu organisasi dan liburan. Di kuadran ketiga darurat tapi tidak penting yaitu nongkrong, dan yang terakhir di kuadran keempat tidak darurat dan tidak penting yaitu ngegame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang prioritas saya untuk kedepannya. Jadi buat yang darurat dan penting menurut saya itu IP, tugas, dan organisasi. Karena IP dan tugas itu saling berkoneksi gitu, jadi sama-sama pentingnya. Buat dapat IP tinggi harus mengerjakan tugas dengan rajin. Terus buat tidak darurat tapi penting menurut saya itu liburan, ngegame, dan kepanitiaan, dimana itu sangat penting buat kita hukumnya. Terus buat darurat tapi tidak penting yaitu nongkrong dan magang.
Menurut saya itu nongkrong itu bisa menghilangkan stres, dan magang itu bisa melatih melatih pengalaman kita buat tidak darurat dan tidak penting ialah volunteer dan komunitas, karena jujur saja saya kurang tahu tentang artinya sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang skala prioritas saya. Yang pertama, di skala yang pertama darurat dan sangat penting. Di kategori ini saya mengelompokkan beberapa prioritas saya, yaitu yang pertama tugas tentunya, dan yang kedua IP, dan yang ketiga organisasi. Mengapa saya memilih tiga tersebut? Karena yang pertama tugas. Kita sebagai mahasiswa tidak akan bisa pernah lepas dengan namanya tugas, dan juga tugas dan mahasiswa itu suatu yang berhubungan dan tidak bisa saling dilepaskan. Jadi mau tidak mau tugas harus dijadikan skala prioritas yang pertama. Dan yang kedua IP. IP sangat penting karena kita sebagai mahasiswa pertama kali masuk di dunia kampus itu pasti yang pertama menginginkan IP yang tinggi, karena untuk membahagiakan kedua orang tua dan juga rasa kepuasan sendiri terhadap diri sendiri. Dan juga IP untuk sekarang ini menjadi syarat untuk suatu pekerjaan, karena di suatu pekerjaan sekarang ada syarat minimal IP, dan tentunya kita juga harus memiliki IP yang sangat tinggi. Dan juga organisasi masuk di prioritas yang pertama karena saya dulu di SMA basisnya itu organisasi. 2 tahun di SMA ikut organisasi, dan juga rencananya di perkuliahan ini ikut organisasi karena saya ingin banyak belajar lagi organisasi di perkuliahan. Perbedaannya antara organisasi SMA dan perkuliahan, dan juga nanti misal ilmu-ilmu saya organisasi di SMA bisa saya terapkan di kuliahan, atau saya bisa sharing dengan kakak tingkat lainnya. Yang skala kedua yaitu tidak darurat tapi penting, itu ada 3 juga, yaitu komunitas, kepanitiaan, dan juga liburan. Yang komunitas itu tentunya komunitas yang ada di prodi informatika sendiri seperti Linux, terus ILC, karena di komunitas tersebut juga kita bisa banyak-banyak belajar, yaitu apa itu pemrograman, dan juga bisa saling sharing juga, dan juga bisa membantu pembelajaran kita selama ada di perkuliahan. Dan yang kedua kepanitiaan, karena itu juga sangat penting untuk membangun relasi dan juga sertifikatnya bisa berguna pada dunia kerja. Dan juga liburan itu juga sangat penting karena di sela kepadatan kita kuliah dan juga mengerjakan tugas, kita juga perlu refreshing dengan liburan. Yang skala prioritas ketiga yaitu darurat tapi tidak penting, itu nongkrong dan main game. Karena kalau misal nongkrong sama main game itu sesuatu kepuasan tersendiri. Karena kalau kita udah mengerjakan tugas itu pasti tidak kepikiran tugasnya, dan juga nongkrong sama main game itu pasti lebih enak, lebih enjoy menjalaninya. Tapi kalau misal tugasnya belum selesai, kita pas nongkrong atau main game itu pasti kepikiran tugasnya terus. Makanya itu saya taruh ke yang ketiga. Dan yang terakhir untuk skala tidak darurat dan tidak penting, saya milih volunteering dan juga magang, karena saya belum pernah mengalaminya sendiri, dan juga itu pasti membutuhkan waktu yang sangat menguras waktu tentunya. Dan juga itu saya mungkin akan melaksanakannya setelah saya lulus kuliah nanti, karena untuk saat ini saya mau fokus kuliah agar lulus tepat waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memaparkan pendapat saya mengenai forum group discussion kali ini. Yang pertama tentang bagaimana cara teman-teman menentukan skala prioritas. Dan skala prioritas ini akan saya bagi jadi 4 bagian, yaitu bagian pertama tentang satu hal yang penting dan darurat, yang kedua tentang satu hal yang penting dan tidak darurat, yang ketiga bagian hal yang darurat tapi tidak penting, yang keempat tidak darurat dan tidak penting. Oke, yang pertama untuk hal yang darurat dan penting, saya ambil contohnya IP, terus tugas tentu saja kalau mau itu bagus harus mengerjakan tugas, terus internship atau magang untuk mencari pengalaman, tentu saja organisasi untuk mencari pengalaman soft skill, dan
koneksi. Untuk yang kedua, untuk bagian kedua yaitu penting tapi tidak darurat, saya memilih berkomunitas, kepanitiaan, dan liburan. Kenapa liburan masuk di sini? Karena menurut saya liburan itu sangat penting untuk kesehatan mental. Yang ketiga, bagian yang darurat tapi tidak penting. Ya, saya memilih di sini adalah volunteering dan game. Menurut saya volunteering itu darurat tapi tidak penting ya, karena ya kalau kita lakukan saat kita sedang buang. Untuk yang keempat, bagian yang tidak penting dan tidak darurat itu nongkrong, karena saya bukan tipe-tipe orang yang suka nongkrong. Terima kasih. Bagi saya, IP, tugas, dan organisasi adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat darurat, sehingga tiga kegiatan tersebut masuk ke dalam kuadran yang pertama. Mengapa begitu? IP bisa menjadi salah satu tanda terhadap capaian akademik seseorang, dan juga IP nanti akan sangat kita perlukan ketika kita sedang melamar suatu pekerjaan yang memerlukan sebuah IP yang ya lumayan tinggi untuk standarnya. Lalu untuk tugas, mengapa tugas masuk kuadran pertama? Karena tugas adalah salah satu kewajiban dari mahasiswa. Ketika kita diberikan tugas oleh dosen, maka kita wajib untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Dan untuk organisasi, mengapa organisasi masuk ke kuadran pertama? Karena dengan berorganisasi kita bisa melatih soft skill kita. Selain itu, jika kita mengikuti suatu organisasi, biasanya otomatis itu juga kita akan mengikuti suatu kepanitiaan dari acara yang organisasi tersebut lakukan. Lalu untuk kuadran kedua, saya memasukkan kepanitiaan, internship, dan nongkrong. Kepanitiaan dan internship merupakan salah satu cara kita untuk mengaplikasikan dan juga berlatih bagaimana kita mengkombinasikan antara hard skill dan soft skill kita. Internship sendiri merupakan salah satu kegiatan di mana kita itu berlatih agar kita siap untuk menghadapi suatu dunia pekerjaan. Lalu nongkrong ini juga penting, karena dengan nongkrong kita bisa bertukar ide dengan teman-teman kita. Kemudian kita juga bisa mendapat inspirasi jika tongkrongan tersebut merupakan tongkrongan yang positif. Dan yang ketiga, saya memasukkan volunteer, komunitas, dan game. Untuk game ini sebenarnya tidak sebegitu penting bagi saya, karena game ini cuman sebagai sarana untuk menghilangkan stres, juga untuk menghibur diri saya sendiri, sehingga cocoklah jika game masuk ke kuadran ketiga. Lalu untuk volunteer, saya sendiri harus banyak-banyak berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah volunteer, karena apakah kegiatan tersebut worth in time and the effort. Karena kebanyakan volunteering itu menurut saya hanya membuang-buang tenaga dan hasilnya pun tidak sebanding dengan tenaga yang telah kita keluarkan. Dan terakhir, saya menaruh liburan di kuadran keempat, yaitu tidak penting dan tidak darurat. Mengapa demikian? Karena jika bagi saya pribadi, jika saya memiliki sebuah acara liburan, maka otomatis saya akan menjadi supir dalam perjalanan liburan tersebut, sehingga itu akan membuat fisik saya lelah, dan justru tujuan dari liburan untuk refreshing diri dan pikiran malah tidak tercapai. Makanya saya menaruh liburan di kuadran keempat. Selain itu, cara saya untuk refreshing diri pun hanya cukup ya rebahan dan main game saja. Selain itu, akses internet yang cukup juga bisa membantu saya dalam refresh pikiran dan tubuh saya. Terima kasih. Untuk darurat dan penting ada IP, tugas, sama internship. Untuk tidak darurat tapi penting itu ada volunteer, organisasi, dan liburan. Untuk darurat tapi tidak penting itu ada nongkrong sama komunitas menurut saya. Dan yang tidak darurat dan tidak penting itu nge-game. Ya, jadi kesimpulan dari diskusi kemarin tentang pengelompokan kegiatan dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi yang kuadran pertama itu sifatnya darurat dan penting. Kemarin kebanyakan teman-teman banyak yang memilih tugas, lalu komunitas dan organisasi. Tugas ini memang kewajiban bagi seorang mahasiswa mendapatkan nilai, lalu kemudian
komunitas ini juga berguna untuk meningkatkan soft skill seseorang. Lalu yang kuadran kedua ini sifatnya tidak darurat tapi penting. Banyak teman-teman kemarin yang memilih IP kepanitiaan, volunteering, dan magang. IP ini mungkin untuk berguna untuk mengevaluasi kemampuan akademik seseorang. Yang magang ini juga berguna untuk menambah pengalaman untuk persiapan dunia kerja. Yang kuadran ketiga ini sifatnya darurat tapi tidak penting. Contohnya seperti nongkrong ini memang tidak penting, tapi ketika kita minum kopi ini sebenarnya banyak manfaat seperti membantu daya ingat, terus bisa untuk antioksidan. Hal yang kuadran keempat ini sifatnya tidak darurat dan tidak penting, seperti main game, liburan. Liburan ini memang di kondisi pandemi seperti ini memang nggak mungkin kan waktunya, lebih baik di rumah saja. Terus yang game ini masuk ke kuadran 4 karena mungkin bisa menyebabkan kecanduan seorang. Ya itu saja pendapat saya, terima kasih. Bagaimana dengan kesimpulan yang telah Mas Dimas sampaikan? Kalau saya sih setuju, tapi saya akan menambahkan beberapa hal dalam kesimpulan tersebut. Itu yang pertama, saya juga akan masukkan pendapat dari Mas Adil Sandi ke dalam kesimpulan, yaitu kita dalam bahasan tersebut telah melupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat darurat, yaitu berdoa. Karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberi dan mengambil nikmat yang telah kita punya dalam sekejap. Maka janganlah kita pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan kita. Lalu untuk tambahan yang kedua, mungkin bagi kawan-kawan informatika agar tidak stres dengan matkom, matdis, dan lain sebagainya, jangan lupa mencari mood booster biar semangat untuk kuliah meningkat. Selain itu, ya biar kita tidak hanya menghabiskan waktu kita hanya berduaan dengan laptop. Mungkin cukup sekian dulu dari kami kelompok laptop. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.